So guys, sesuai yang ada di judul video, kali ini kita akan video kali ini kayaknya unboxing dulu aja ya. Karena untuk printer yang kayak gini harganya sekitar 500 atau 600-an lah, something gitu. Ya paling nggak ada video unboxing lah. Dan ini sekarang kita bikin video unboxingnya. Yuk, kita mulai aja. Oke, kita bukan dapat sih, emang beli ya ini untuk kertasnya berukuran kalau nggak salah 80 atau 100 mm gitu. Dan ini yang stiker ya, model stiker. Terus kita buka menu utamanya. Wait, ini ada tulisan. Kata yang kakak order salah ya, tidak seperti kakak. Jadi kami jadi kemarin ternyata kita itu salah order ya, salah order kertas, tidak sesuai dengan printer yang kakak order. Jadi kami bantu ganti. Yang kertas yang kita order kemarin itu yang 100 kali 150 isi 300 di harga $2 something, dan yang kertas dibantu tukar itu yang ukuran 78 kali 100. Jadi mungkin ini kayaknya lebarnya sih. Jadi ini kayaknya dia 80 mm ya, bukan 100 mm, sorry. Untuk refund silakan chat ke Rena something. Lebihnya di 6.300 kayaknya. Salah ya, kecil juga sih 6.000-an. Ya, tapi kalau ntar lah, kita buka dulu. Ternyata kertasnya kemarin kita harusnya salah. Ini yang 78 mm ternyata 80 lah katakanlah. Oke, kita buka menu utamanya. Oke, dari mana ya? Dari sini aja dah. Kita buka sekarang. Jadi kemarin itu kita sempat nyari-nyari ya printer yang buat resi, tapi yang nggak sampai 1 juta gitu. Katanya aku cari offline di Malang sekitar sini, rata-rata itu hampir mendekati 1 juta yang bisa bener-bener buat resi gitu ya. Rata-rata itu yang di bawah 600 itu mereka bilang cuma buat nota aja. Nah ini dari Starcom ya, dari Starcom. Model SM401, warnanya black and white, interface-nya bisa USB dan Bluetooth juga. 3 inch thermal label printer. Oke, kita kesampingkan dulu. Kita lihat yang kotak satunya ada apa aja. Ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Terus kita buka yang ini dulu aja lah, yang kecil dulu. Aku agak lupa sih ini isinya apa aja, kayaknya ya emang printer aja. Ini kalau nggak salah sih ini tempat dudukan kertasnya. Kita lihat dulu. Kalau nggak salah sih. Ya nanti kita lihat lah. Kita coba review dulu. Ini. Harusnya sih kayak gini ya. Ini terus kayak gini. Nah, habis ini kita lihat lah untuk tutorial gimana. Ini aku coba meraba-raba dulu ya. Ini harusnya kayak gini dia. Gini, terus untuk yang ini dia di sini. Oke. Ini udah. Sekarang kita bongkar menu utamanya. Alright. Kita dapat apa ini? Ya, dokumen seperti biasa. Isi paste, terus warranty card. Ini penting. Walaupun harganya cuma 500-600an, tapi itu duit lumayan.
Di sini saya dikasih tahu untuk apa aja part-partnya dan cara penggunaan juga ya. Troubleshooting juga ada. Oh ya benar, tadi itu buat untuk kertasnya, tempat kertasnya. Jadi dia itu terpisah model ini. Oke, kita taruh dulu, kita buka dulu barangnya. Tentu kita dapat kabel power. Ini mirip kabel power di PC ya, gede banget. Terus dapat USB juga untuk ke PC dan udah Type C, mantap. Terus di sini kita dapat apa lagi? Ini kayaknya power brick ya. Jadi kalau yang ini tadi dia itu dari listrik ke power brick, karena kalau dari punya nggak mungkin pakai yang ini. Dan ini dari kabel yang ini ke ini dan ini buat ke printernya. Semoga benar ya. Harusnya benar ya. Dia kecil ya ini. Udah full range inputnya dan 1,5 ampere max. Outputnya 2,5 ampere, 24 volt. Kecil sih. Dan ini dia menu utamanya. Anjay. Smartcom. Sorry. Aku dari tadi nyebutnya Starcom. Agak tongue twister gitu. Smartcom. Ya, Smartcom. Nggak ada apa-apa lagi, kita singkirin dulu. Oke, this is Smartcom printer resi. Ya compact juga ya, termasuk compact. Dan kenapa aku nggak beli yang baterai? Karena takutnya nanti kalau misalkan baterainya bocor, kembung dan sebagainya itu susah ya. Takutnya rusaknya di situ ya. Kalau yang kayak gini kan dia mungkin rusaknya di headnya mungkin ya. Aku belum pernah coba sih untuk printer yang ini. Ini pertama kalinya untuk aku jualan ya. Ya ini. Coba kita bukanya harusnya kayak gini. Sih. Bentar, aku kok agak ngeri ya ini. Harusnya di sini ada. Nanti aku lihatlah tutorialnya di TikTok atau YouTube. Bentar, seperti biasa ya kita pelajari dulu. Ini karena ini bener-bener unboxing ya, dan aku baru tahu baru pertama kali beli yang kayak gini. Kita masih jalan 8 menit sih. Dia ngebukanya dari kanan atau kiri gitu ya. Coba ya. Kalau di gambar sini dari sini ya. Oh iya. Dia ada apa? Ininya apa namanya? Ini. Ya inilah. Nah, dia bisa juga gitu kalau dari depan kayak gini. Dia ada tombolnya gitu ya buat ngebuka ini. Dan dia ini buat penahan kertasnya. Ya kan? Ini buat penahan kertasnya dan ini buat print headnya. Untuk printer thermal kayak gini sih enaknya dia tuh nggak usah ngisi tinta ya kalau misalkan habis atau gimana gitu. Karena ya dia thermal printer, based on thermal gitu. Jadi kalau kertasnya kayak gini, biasanya kan kalau kalian lihat itu di mall-mall stroke, kalau kalian beli sesuatu kan, misalkan struknya kalian masukin ke saku lama gitu ya, kalian jalan-jalan gitu. Pasti kan kayak tulisannya itu memudar gitu kena panas ya, karena dia emang thermal based printer. Jadinya kalau kena panas ya gampang hilang. Cuma harusnya kalau untuk teknologi zaman sekarang, apalagi untuk harga segini ya minimal, harusnya gak gampang hilang sih kalau untuk di pengiriman gitu. Ya amannya di plester lah, di lakban atau masukin plastik gitu biar nggak luntur. Tapi so far oke sih untuk dari hasilnya oke. Bisa lihat sendiri. Oke.
Kayaknya gitu dulu aja sih untuk unboxing dan sebagainya. Untuk fungsinya sih aku belum nyoba ya. Harus lihat tutorialnya dulu anjir. Yang mana itu cukup lama. Tapi so far oke sih. Ini dia untuk tempat powernya di mana ya? Oh, di sini. Oh ya, untuk powernya di sini, USB-nya di sini. Ini apa ini 4G USB? Nggak tahu aku. Aku kira ini tadi tempatnya. Kayaknya sih aku curiganya awalnya di sini ya. Karena ini ada mal yang sama banget kayak ini. Cuma langsung bisa dipindah di sini. Karena headnya ada di atas. Oke, dia kayak gini sih, simple aja. Mungkin kertasnya dia gantung di atas sini ya. Oke, mungkin kita buka dulu kertasnya. Kita pastikan ini benar ukurannya. Walaupun ini harus dicoba ya. Di sini nggak ada kabel. Aku lagi ini ngetek di ruang meja makan karena di kamar masih belum proper. Oke, untuk kertasnya kayak gini. Harusnya ya dia ini dimasukkan ke sini. Terus ya dia gulung-gulung aja gitu. Kita coba buka ya. Jadi kita buka. Sorry ya, agak berantakan. Aku giring dulu ya. Oke, udah main. Ini harusnya dia masuk ke sini kayak di tadi contohnya. Tapi ini agak lucu sih karena ini dia membuat kayaknya ketekan gitu ya. Jadi kita lurusin dulu biar bisa muter. Biar lancar muternya. Oke, ini udah kita bisa muter. Oh dia udah rotasnya gini ya. Apa namanya? Gap. Ada gapnya itu loh, berjarak. Jadi satu print bisa disobek, satu print disobek gitu. Ya ini sih modelnya. Ya dari belakang sini terus dimasukin ke sini. Harus lurus ya, karena kalau nggak lurus ya menyeng. Lalu ditutup dan nanti dikalibrasi aja dan nyala. Sebenarnya sih mau nyoba ya, cuma HP-nya kepake semua. Harusnya kalau untuk unboxing aja sih nggak apa-apa ya. Untuk fungsinya nanti kita coba. Mungkin coba print. Nggak ada anjir. HP satunya juga mati. Oke teman-teman, karena aku dari tadi belum nemu ya caranya konekin pakai USB ke PC karena nggak tahu harus download driver dari mana. Aku nyari belum ketemu, jadinya aku pakai Bluetooth aja dari HP. Pertama pastikan ya Bluetoothnya ini connect. Bentar. Pastikan Bluetoothnya ini connect. Sorry ini HP-nya agak lawas ya. Jadi agak lemot banget anjay. Kita cut aja. Pastikan ini connect ya. Ini harusnya udah koneksi tadi. Kalau kalian masih belum yakin, connectkan lagi. Oke, kalau udah connect ya, kalian download aplikasi yang namanya Print Label. Ini sering direkomendasikan sama orang-orang. Pastikan untuk filenya, resinya itu udah ada ya. Kalian download aja dari toko kalian. Kita buka ini, lalu pastikan ini connect. Kalau udah connect kayak gini, ini dia bisa langsung sih sebenarnya. Kita pilih yang PDF print karena dari marketplace sendiri dia formatnya PDF. Lalu kita buka bebas. Nah, ini jangan langsung kalian print ya. Sebelum kalian menyesuaikan ukuran dan sebagainya, kalian jangan lupa untuk crop dulu.
crop sesuai ukuran. Oke. Kalau dirasa udah cukup, checklist. Pastikan ukurannya kertasnya ini sesuai dengan ukuran kertas yang kalian punya ya. Kalau ini kan dari tadi kan bilangnya 78 kali 100, katakanlah 80 kali 100. Kita pilih yang standar size ini. Untuk lainnya sih nggak ada. Oh ya, ini untuk gap paper. Karena ini gap paper, jadinya aku pilih yang gap paper gitu. Kalau continuous dia yang terusan gitu ya. Oke, kalau udah ini bisa langsung kita print aja sih. Print, pastikan connection statusnya ke Smartcom SM401 yang kita punya ini. Number of print terserah, kalau aku satu aja. Oke. Dia langsung nge-print. Dan langsung kita bate, anjay bate. Oke, ini oke ya. Mantap sih. Oke, kita balik ke scene yang tadi. Oke lah, kayak gini dulu ya. Sorry kalau untuk tampilannya belum proper karena ini unboxing pertama kali. Dan cahayanya juga sering berubah-ubah karena lagi berawan sekarang pagi. So, ini dia printer resi dari Smartcom yang dia kertasnya ada di luar gini ya. Dia ada model yang kertasnya di dalam. Selisih berapa? 100 atau 150 gitu. Aku agak lupa. Dan sebenarnya sama aja. Kalau kayak gini kan kita jadi tahu kertasnya habis atau enggak gitu. Nah, kelebihannya di situ. Kalau kertasnya di luar gini, kita jadi tahu kertasnya habis, kertasnya masih ada gitu. Kalau di luar kayak gini. So, jadi ini dia Smartcom thermal printer. Oke lah, aku ambil kesimpulan dulu. Untuk harga 500 sampai 600 ribu ini cukup worth ya daripada kalian beli yang merek-merek yang hampir 1 juta itu untuk toko-toko kecil ya. Ini untuk toko-toko kecil aja udah cukup sebenarnya. Kalau toko kalian udah besar ya terserah kalian mau beli yang 1 juta 2 juta itu terserah. Kalau untuk aku pribadi karena tokoku masih kecil ya, masih jalan belum ada setahun dan omsetnya juga belum sebegitu besarnya, jadi ini aja udah lebih dari cukup sih sebenarnya. Semoga awet ya untuk beberapa tahun ke depan. So itu aja video kali ini. Kalau kalian suka konten gini, komen kalau misalkan kalian ada bahan diskusi atau mending atau kalian komen lah gimana untuk konten pertama aku yang kayak gini unscripted. Dan subscribe ya. Dan subscribe kalau kalian minat dengan channel-channel yang kayak gini, karena aku bahasnya cukup random sebenarnya. Sekarang lebih ke teknologi dan gadget dan sebagainya. So, segitu aja. Aku Falwan Bintang. That's it and see ya.